Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang manusia misterius yang ada di dalam Al-Quran dan juga tertulis di dalam kitab Kasyaf. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Ya sahabat IMP, ternyata di sini tercantum ya bahwa akan adanya manusia misterius yang muncul di saat tahun 2039. Manusia misterius itu disebut dengan manusia Mawarij. Mawarij itu adalah manusia yang memang lahir pada tahun 621 pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Di dalam perjalanan spiritual kerohanian Nabi Muhammad SAW pada saat nyampai ke Sidratul Muntaha, di situ Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjelaskan tentang akan munculnya Mawarij, yaitu manusia misterius yang memang akan memberikan kedamaian di muka bumi ini. Tapi manusia misterius ini beda dengan yang disebut dengan Imam Mahdi. Tetapi manusia misterius ini bisa dikatakan Nabi yang akan turun ke bumi untuk memberikan kedamaian. Mawarij itu bukan nama, tetapi itu adalah makom yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia misterius itu. Untuk ciri-ciri manusia Mawarij itu bertubuh tinggi, selalu memakai sorban warna hijau, memiliki badan yang kekar, dan tutur katanya sangat santun. Manusia misterius itu akan turun ke bumi pada bulan Rajab di tahun 2039 dan akan hilang dengan sendirinya setiap selesai bulan Rajab dan akan muncul di setiap tahunnya setiap bulan Rajab. Mawarij adalah nabi utusan dari Allah yang dimana dulu beliau pernah hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan akan diturunkan lagi ke bumi di tahun yang tadi saya sebutkan. Manusia misterius itu tercantum juga di dalam Quran surat Al-Kahfi bahwa selain Nabi Khidir alaihissalam ada lagi manusia misterius yang memang akan memperlihatkan wujudnya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Beliau akan turun mulanya dari kaki Jabal Nur. Setelah itu ditugaskan dalam 30 hari penuh di bulan Rajab untuk berkeliling di seluruh dunia. Berarti di setiap negara beliau hanya singgah hanya sebentar. Dalam waktu yang singkat berpindah lagi ke negara lainnya. Dan di dalam kitab Kasyaf itu dituliskan bahwa setiap orang yang bertemu dengan Mawarij itu akan mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berjabat tangan saja itu akan menghapuskan dosa setengahnya. Jadi di sini tertulis bahwa akan bangga sekali baik itu manusia ataupun hewan yang bertemu dengan Mawarij. Selain dari mendapatkan karunia, akan mendapatkan juga umur yang panjang, berkah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan sahabat IMP juga ada salah satunya di kalau panjang umur bisa bertemu dengan Mawarij. Kitab Kasyaf dikarang oleh Sailuddin Albi. Beliau adalah masih keturunan dari sahabat Nabi, yaitu
Islam radhiyallahu anhu. Dan beliau pun juga mengarang kitab tersebut pada saat di Gua Hiro, saat beliau napak tilas ke peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dan di Gua Hiro tersebut beliau mendapatkan ilafat yang memang harus mengarang kitab Kasyaf untuk menjelaskan tentang mawarij, karena kalau di dalam Quran surat Al-Kahfi itu kan tidak terlalu detail ya, tetapi detailnya itu ada di dalam kitab Kasyaf. Mawarij sangat penting kita gurui, karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini, khususnya Islam, sangat penting dengan kehadirannya mawarij, karena di 2039 nanti keadaan sangat kisruh ya, suasananya semakin memburuk. Jadi dengan adanya mawarij itu bisa membawa kedamaian. Bahkan mawarij juga adalah salah satunya pembimbing dari titisannya Al-Mahdi, yaitu Satria Piningin. Walaupun mawarij mendapatkan makom nabi oleh Allah, di situ mawarij itu ternyata dari semasa hidup di zaman dulu itu tidak pernah berkeluarga, tetapi beliau mempunyai banyak umatnya. Bahkan umat beliau turun-temurun yang memang pada saat itu menjadi pengawalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di saat nanti mawarij lahir kembali ke muka bumi ini, di situ mawarij akan banyak pengikutnya, karena dengan tutur sapanya yang santun bisa memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang kalut, dan bisa juga menerangkan kepada orang-orang yang mendapatkan kegelapan atau kesulitan dalam masalah. Mawarij sangat luar biasa, dan nanti ciri dari mawarij akan terlahir ke muka bumi ini dengan selalu membawa tasbih yang berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu behari. Di setiap beliau lewat akan tercium bau wangi yang memang tiada tara, dan mungkin parfum sekarang sewangi-wanginya pun juga tidak akan bisa menandingi wanginya mawarij. Nah, sahabat IMP, mungkin di sini sahabat IMP juga bertanya-tanya ya, mawarij itu nabi yang bernama siapa? Mungkin kalau untuk nama saya pun juga nggak bisa memberitahu, karena di dalam Quran surat Al-Kahfi, bahkan di dalam kitab Kasyaf pun juga tidak diberitahu namanya, karena mawarij termasuk ke dalam golongan jannah, yaitu yang tersembunyi. Mungkin kalau Nabi Isa alaihissalam kan pada saat itu diambil oleh Allah, yaitu naik ke atas langit ya. Nah, kalau untuk mawarij ini masuk ke dalam golongan jannah, yaitu tersembunyi. Pada saat beliau hidup di masa lalu, beliau tersembunyi, tidak tahu anak siapa dan turunan siapa. Dan di saat beliau lahir kembali pun juga masih masuk ke dalam golongan jannah, tersembunyi. Jadi beliau itu salah satu nabi yang istimewa, yang tidak disebutkan namanya. Hanya malaikat Jibril alaihissalam saja yang mengetahui nama mawarij tersebut. Sungguh luar biasa. Walaupun nabi itu banyak, rasul juga banyak, tetapi mawarij disayang oleh salah satu Rasul Allah yang paling Allah kasihi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengikuti koridor-koridor syar'i sesuai yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat menguasai tata bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Romawi pun juga beliau menguasai. Jadi semua bahasa beliau menguasai, makanya di saat bulan Rajab itu beliau keliling di berbagai negara dengan waktu yang sangat singkat atas izin Allah, yaitu anugerah yang Allah berikan kepada mawarij bisa menghilang dalam jangka waktu yang singkat hanya dengan kedipan mata. Di dalam kitab Kasyaf bab 17, di saat nanti mawarij lahir kembali datang ke muka bumi ini, hampir 99% orang tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa beliau adalah Nabi Allah. Tetapi hanya sebagian 1% saja yang mengetahui beliau adalah Nabi Allah, yaitu yang memiliki
tarekat yang paling tinggi. Makanya untuk semua kaum muslim di zaman sekarang sangat diperlukan untuk bertarekat, karena supaya nanti bisa mengetahui hal-hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan jiwa dan raga kita, bahkan untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Karena kalau misalkan dari sekarang kita tidak belajar tarekat, di situ sangat disayangkan. Karena dengan kita tidak bertarekat, di situ kita tidak akan mengetahui arti dan isi kasih sayang yang disebut dengan Rahman Rahimnya Allah. Karena Allah menurunkan sesuatu itu adalah kun fayakunnya Allah, yang memang memberikan kebaikan untuk seluruh makhluknya yang beriman. Jadi di sini kita kembali kepada diri kita sendiri. Nah, untuk semua kaum muslimin, di saat kita belum diberikan ijabah oleh Allah, kita tidak boleh berseuzon kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menurunkan sesuatu kepada setiap makhluknya itu dengan kasih sayangnya, dengan Rahman Rahimnya. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa banyak bertafakur dari sekarang. Kita harus bisa banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, agar di saat Allah menurunkan sesuatu kebaikan ke semua makhluknya, di situ kita mengetahui dan kita sadar. Macam-macam tarekat itu banyak, tetapi di sini kita bisa mulai belajar dari tarekat Naksabandiyah. Karena di situ banyak sekali hal-hal yang bisa kita temui dalam ilmu pengetahuan tarekat, bahwa tarekat itu sangatlah penting bagi kaum muslim semua. Karena tanpa kita bertarekat sangatlah rugi. Ya sahabat IMP, di saat Mawarij hadir kembali ke muka bumi ini, di situ akan terjadi fenomena alam yang memang berbarengan dengan hadirnya Mawarij. Fenomena alam tersebut terlihat dari langit yang menguning, dan kuningnya itu keemasan. Bahkan matahari pun juga sangat bersinar tetapi tidak terasa panas. Yang ada semua makhluk yang ada di muka bumi ini merasakan adem. Walaupun teriknya matahari tetapi terasa dingin. Dan di saat kita menatap ke atas langit itu berwarna kekuning-kuningan emas. Disitulah Mawarij akan hadir kembali ke muka bumi ini. Kenapa Mawarij itu hanya akan hadir kembali di muka bumi ini hanya setiap bulan Rajab saja? Karena bulan Rajab itu memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW pada saat diantar oleh Buraq ke Sidratul Muntaha. Nah, setelah bulan Rajab, Mawarij akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga Jannah, sesuai dengan golongan yang masuk ke golongan Mawarij, yaitu Al-Jannah. Jadi awal hadirnya Mawarij itu di tahun 2039, dan di setiap bulan-bulan Rajab selanjutnya beliau akan hadir ke muka bumi ini dan berkeliling ke setiap negara. Hanya dengan kedipan mata beliau sudah bisa pergi ke negara yang beliau inginkan untuk memberikan dan menebar kebaikan kepada kaum muslimin yang mukmin. Ya sahabat IMP, mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.